diperkuat, diperkuat di dalam general background itu kan mahasiswa mengungkapkan tema utamanya, eh, masalah utamanya. Nah, masalah utama itu penting dibahas. Kenapa penting? Maka di paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya sebagai scientific background, mengapa masalah itu perlu dilakukan ya penelitian. Maka di paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu sebagai penguat bahwa apa yang kita kemukakan di bab 1 tadi di latar belakang di paragraf pertama sebagai sesuatu yang penting. Nah, untuk melihat penting sejauh mana pentingnya masalah yang akan dibahas di dalam paragraf pertama itu harus hmm, mengutip dari artikel-artikel lain. Kutipan itu sebagai penguat bahwa masalah yang disampaikan di bab pertama, di paragraf pertama itu layak, penting dilakukan. Nah, nanti baru di paragraf akhir namanya frontline. Frontline itu mengangkat kembali menjadi satu pernyataan bahwa tema itu perlu diteliti. Umumnya menggunakan redaksi redaksi berbeda-beda boleh, tapi intinya mengangkat bahwa tema ini penting untuk dilakukan penelitian. Nah, berdasarkan gitu ya, berdasarkan scientific background di atas, berdasarkan pemaparan beberapa paragraf di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan tema ini. Itu sebagai penutup ya, sebagai penutup. Satu paragraf saja di paragraf akhir latar belakang. Baik, minta tolong PJ-nya untuk memaparkan beberapa saja latar belakang yang sudah dibuat oleh teman-teman semua gitu. Nah. Coba mana? Pengaruh penggunaan media cerita apa syariah cerita apa ini? Strip story, Ustaz. Apa? Cerita apa? Media strip story, Ustaz. Script story terhadap kemahiran menulis dengan bahasa Arab bagi mahasiswa kelas 10 Madrasah Sanawiyah di Kota Bogor. Temanya ini ada dua hal ya, dua hal. Penggunaan media dalam kemahiran menulis ya, ingat-ingat ya. Pemanfaatan atau penggunaan media dalam kemahiran. Ya coba, walaupun nanti ini kemarin sudah di apa namanya beri catatan belum? Belum, Ustaz. Catatan dalam arti judulnya. Kemarin sudah di-approve sama Ustaz, cuman kalau untuk bahasa Arabnya belum ada koreksian, Ustaz. Oh, baik, coba nggak apa nanti itu belakangan. Yang penting pokok-pokoknya. Baik di latar belakang yang paragraf pertama, general background-nya bagaimana? Ini kelas 10 ya. Bahwa hasil belajar siswa tidak ideal. Pertama karena apa namanya pendukung faktor perhatian sedikitnya aja, minimnya keterbatasan
Batasan umar satu kita pada tetap rasa ada di arasnya kita ada. Nah, begini, eh, Anda sebagai peneliti, ini atas nama siapa tadi itu ya? Alia Putri, Ustadz. Alia Putri, pakai Alia Putri. Eh, ini bagus ya, bagus. Bahwa hasil belajar siswa itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, maksud saya di pekan yang lalu, di minggu yang lalu, sebagai peneliti itu kan tidak bisa memberikan suatu pernyataan yang tanpa dasar gitu ya. Ketika kita mengemukakan suatu kelemahan, nah, suatu kelemahan, di mana kelemahan itu sebagai pintu masuk untuk kita lakukan penelitian, itu kan harus diperkuat ya. Diperkuat oleh apa? Oleh data gitu. Oleh data. Data itu dari mana? Nah, ini kelas 10. Nah, data sebagai penguat bahwa kelemahan yang kita angkat atau permasalahan tepatnya ya, permasalahan yang kita angkat itu eh, menjadi faktor utama di mana Alia sebagai peneliti melakukan penelitian dengan tema atau judul yang memang sesuai dengan kelemahan tersebut, gitu ya, permasalahan tersebut. Nah, apa datanya apa? Kalau dari yang saya rancang ini dilihat dari nilai ulangan harian, Ustadz. Nah, itu langsung saja berdasarkan pengamatan atau langsung saja berdasarkan nilai harian, gitu. Berdasarkan kalau di misalnya di semester 2 berarti mengacu kepada hasil semester 1 boleh. Kalau ini berdasarkan nilai harian. Nah, nanti Alia ini sebagai guru atau sebagai peneliti murni. Eh, Peneliti, Ustadz. Kalau sebagai peneliti berarti seolah-olah harusnya kan permisi dulu ya. Nah, nah, sehingga di dalam memulai berdasarkan nilai harian siswa yang kami dapat dari guru kelas ya gitu gitu. Menunjukkan bahwa siswa atau nilai siswa dalam hal apa ini kan belum muncul ya. Nah, sehingga judul Takfir Istiftam Wasaid Al-Qissa Asyaritiyah ala Maharatil Kitabah ini belum muncul. Belum muncul. Nah, sehingga nanti langsung direvisi, ditulis saja ya. Berdasarkan hasil, berdasarkan berdasarkan hasil ulangan harian dari guru kelas terkait dengan materi apa? Tadi materi kitabah ya, maharatul kitabah masih di bawah KKM itu. Masih di bawah KKM. Nah, beberapa faktor antara lain, nah itu boleh satu, dua, tiga atau dua, tiga. Jadi menjelaskan eh, general background-nya itu tidak harus didukung dengan data, harus didukung dengan data. Boleh berdasarkan pengamatan sebagai peneliti yang merangkap sebagai guru berdasarkan hasil berdasarkan hasil nilai ulangan harian dari guru kelas yang mengajar di kelas 10 menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa Maharatul Kitabah Maharatul Kitabah menunjukkan masih di bawah KKM. Beberapa faktor antara lain tadi itu tidak adanya kebiasaan menulis, tidak adanya atau minimnya motivasi dan perhatian siswa karena karena nanti kan masuk penggunaan media. Jadi penggunaan media itu umumnya membuat
siswa itu tertarik. Ya, itu ya. Sehingga perhatian siswa itu lemah atau kurang. Karena itu ingin dimasukkan media, media. Nah, sehingga nanti ditambah. Karena itu peneliti ingin, karena itu peneliti ingin mengangkat tema pengaruh penggunaan media. Itu di akhir paragraf satu. Itu sudah masalah utama sudah muncul. Ini sudah ada, tinggal nanti dipoles. Cara memolesnya tadi itu datanya dari ulangan harian yang sumbernya adalah guru kelas, di mana kemahiran. Nah, sebentar. Di sekolah tersebut apakah memang ada pelajaran kitabah yang terpisah dari kemahiran bahasa yang lain? Nah ini Ustadz kemarin ternyata bahasa Arab ini secara menyeluruh gitu. Jadi hanya pelajaran bahasa Arab begitu Ustadz. Apa sebaiknya Hmm. diganti temanya atau bagaimana Ustadz? Sebenarnya sih nggak perlu, tinggal dilihat kalau memang menulisnya, ya kemahiran menulisnya itu masih siswa itu kurang bagus sih, nggak apa-apa, khusus menulis. Tetapi tetapi nanti pengucapannya, membuat narasinya bahwa eh, kemahiran menulis merupakan eh, bagian dari 4 kemahiran bahasa Arab di kelas tersebut, merupakan bagian penting. Disebutkan begitu nggak apa-apa. Nah, apakah ada ulangan harian yang sifatnya khusus menulis? Gitu ya. Nah, kalau Kalau ada nggak apa-apa. Pengucapannya, penggunaan narasinya tadi itu. Kalau tidak ada berarti dicari lain. Gitu. Nah, pertama, berdasarkan eh, apa namanya? Kalau ada nggak masalah sih disebutkan sih. Jadi kelemahannya apa? Siswa belum baik di dalam menulis Arab, ya. Nah, kalau kitabah itu kan ada dua kemahiran. Kitabah dalam arti menulis coret-coret, kitabah khotiyah, ya, kitabah khotiyah ya, khotnya eh, jelek bagusnya tulisan, itu yang pertama. Kitabah dalam arti menulis insya. Nah, nanti mau menggabungkan dua-duanya atau salah satu. Berarti kalau kitabah khotiyah, kita khotiyah berarti lebih kepada pembelajaran kaligrafi, bagaimana menulis huruf alif, ba, ta, bagaimana merangkai menjadi satu kata, menjadi satu kalimat begitu ya. Nah, kalau sulit dicari, maka lebih bagus adalah bahasa Arabnya saja. Jadi penggunaan media kisah syaritia terhadap bahasa Arab. Nah, kalau kalau yang dituju Alia ini memang ingin melihat bagaimana pengaruh media tersebut terhadap kemahiran menulis, dan di dalam pembelajarannya memang ada menulis walaupun itu bagian integral dalam pembelajaran bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Yang penting ya, yang penting nanti ketika sudah di lapangan, media Al-Qisah Asyaritiyah ini nanti bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran bahasa Arab pada bagian menulis gitu ya, kemahiran menulis itu. Baik, ini sudah. Nah, sudah. iya Ustadz, syukran Ustadz. Sebentar. Sebentar. Tadi yang ini baru paragraf pertama, apa namanya? eh, yang kita sebut dengan general background. Nah, setelah setelah nomor 3 ini nanti melanjutkan berdasarkan beberapa sebab tersebut, peneliti ingin melakukan
penelitian penggunaan media gitu ya sebagai jawaban terhadap minimnya perhatian siswa menggunakan media tadi itu, menggunakan media terhadap kemahiran menulis itu di akhir di akhir paragraf 1 itu sudah. Nah, saya singgung sedikit nanti ketika masuk ke bab atau paragraf kedua, ketiga, keempat, ya, paragraf kedua, ketiga, keempat itu yang kita kenal dengan scientific background. Nah, scientific background ini dari mana? Ya dari jurnal. Cara mencari jurnal apa? Tadi wasaid al-qissa, wasaid taklimiyah boleh awalnya atau wasail wasail at-ta'limi al-wasail at-ta'limiyah fil lughah al-arabiyyah secara umum itu nanti eh, ada banyak ada banyak. Kemudian jika kita ketemukan ada al-qissa asyariyah lebih bagus. Kalau tidak ada nggak masalah. Nggak masalah artinya apa? Nanti sebagai peneliti ingin mencari penguat dari jurnal yang menunjukkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya kemahiran menulis itu sangat penting. Maka ditulis. Cara mencarinya Pak, ahammiyatu al-wasail at-ta'limiyah fi maharatil kitabah. Itu nanti muncul banyak artikel-artikel. Nah, sehingga nanti di dalam artikel-artikel tersebut kita ambil berapa? Ada jurnal 10 diambil 10 nggak apa-apa. Tentang manfaat media, pentingnya media, media pembelajaran dalam bahasa Arab ya, dalam khususnya kemahiran menulis. Nah, itu nanti banyak. Nah, tapi jangan lupa ditulis jurnal tersebut, referensinya. Baik, seperti misalnya di paragraf terakhir, nanti menulis manadharan li ahammiyati wasail ta'allum fi ta'allumil lughal arabiyyah wa khasan fi maharat kitabah faqad ihtamma al-bakhisuna bi darasa asatina. Ini saya yakin nanti di jurnal itu banyak sekali. Lil wasaid at-ta'limiyah daurun muhimun fi amalati ta'allum. Nah, pasti ada rujukannya gitu ya. Pasti ada rujukannya. Nah, rujukan-rujukan itu nanti ditulis. Ditulis di kalau di aturan penulisan skripsi di prodi kita kan masih menggunakan footnote ya, tidak menggunakan body note atau endnote ya. Ditulis di bawah berarti pakai footnote. Baik, nanti tinggal mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan itu, cari 10. 10. Diambil dari mana? 10 itu bisa bisa diambil dari eh, abstrak abstrak jurnal atau di latar belakang di awal-awal latar belakang jurnal itu sudah menunjukkan tentang ahamiyatu al-wasail at-ta'limiyah fi al-lughah al-arabiyyah. Nanti dari sekian banyak itu pasti ada yang sudah menyinggung langsung fokus yaitu maharatul kitabah khusus itu pasti ada. Daur atau adwar dauru al-wasail at-ta'limiyah fi maharatil kitabah. Nanti nah, muncul di situ banyak. Baik, sudah cukup. Nah, ini latar belakang. Syukran Ustaz. Afan, silakan hubungan antara kecerdasan ATV, kecerdasan emosional, dan hasil belajar bahasa Arab bagi siswa kelas 10 MTSN 20. Baik, kecerdasan emosional ya. Baik ya. Langsung terdapat penurunan nilai ujian siswa mana itu ya berdasarkan kompetensi awal penelitian di mana langsung disebutkan di situ nanti ya ini kan belum jelas belum terlihat lokasinya kan
berdasarkan observasi awal eh, observasi awal penelitian di kelas 10 siswa madrasah Sanawiyah Negeri 20 menyimpulkan terdapat penurunan nilai ujian bulanan rata-rata siswa siswa dari sekian ke sekian. Nah, gitu lah. Bukan rendahnya, selain rendahnya nilai rata-rata, bukan rendahnya, selain penurunan itu ya. Nah, selain penurunan nilai rata-rata siswa, juga ditemukan eh, rendahnya antusiasme siswa dalam mengikuti belajar bahasa Arab. Antusiasme masih kurang, Pak. Antusiasme dan semangat. Nah, semangat dan antusias itu sama atau tidak? Kalau dianggap sama, nggak usah diulang. Nah, terdiam saat ditanya guru dan tidak merespon ketika guru bertanya lalu siswa. Peneliti berasumsi bahwa siswa mengalami emosi yang negatif. Emosi negatif bisa disebabkan oleh permasalahan di dalam atau di luar. Jadi ingin mengetahui apakah terjadi korelasi. Ada dari bahasa dari dari ini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ini sudah terlihat masalah utamanya. Apakah terjadi hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa? Karena ini penelitiannya ke penelitian kuantitatif untuk melihat korelasinya gitu. Nah, bagus, nah, bagus. Nah, nanti ini sudah ketemu, sudah bisa disebut bahwa ini adalah latar belakang masalah utama general background-nya. Nanti masukan saya di tema ini sama tadi dengan yang sebelumnya untuk diperhalus ya. Kemudian siswa kelas berapa di sekolah mana itu sudah disebutkan di situ. Nah, kemudian nanti di paragraf kedua ketika sama masukan saya tadi itu terkait dengan apa namanya general scientific background-nya dari jurnal-jurnal usahakan sampai sampai 10 ya, 7 sampai 10, 7 sampai 10. Kalau 7 sampai 10 itu nanti kira-kira 5 4 atau 3,5 halaman sampai 5 sudah cukup. Karena ngutip semua ya, karena ngutip semua. Jadi jangan khawatir bahwa ini nanti plagiat. Bukan plagiat, justru harus plagiat itu. Nah, plagiat itu ketika kita mengutip dari sumber referensi, kita tidak menyebutkan sumbernya itu plagiat. Kalau kita menyebutkan bukan plagiat, nah, itu namanya malah justru bagus. Sebagai peneliti harus jujur di dalam mengungkapkan penelitiannya bahwa ini adalah sumbernya ada. Nah, sehingga referensi itu harus dimunculkan di dalam bab pertama ini, khususnya di paragraf kedua, ketiga. Nah, untuk latar belakang yang pertama ini, paragraf pertama ini, itu adalah hasil olahan kita sebagai peneliti ingin mengungkapkan general background. Karena itu tidak mungkin ini ada referensinya, tidak mungkin ini mengutip. Ya. Kalau mengutip berarti plagiat itu. Tetapi kan tidak mungkin karena ini permasalahan yang ada di lapangan. Bahasanya juga bahasa kita, bahasanya bahasa kita. Kita itu dalam arti sebagai peneliti, bukan kita sebagai mengambil dari penelitian orang. Karena itu perlu dicantumkan tadi itu lokasinya, kelasnya, bahkan tahunnya. Gitu. Berdasarkan observasi awal penelitian, di mana peneliti mendapati bahwa terjadi penurunan nilai ujian bulanan rata-rata siswa dari bulan pertama 8,2, bulan kedua 80, bulan ketiga 7,8.
Nah, disebutkan di mana, di sekolah, pada tahun berapa. Gitu. Baik, sudah ketemu ini ya. Bagus. Lanjut yang lain. Baik Ustadz, syukran. Jadi apa namanya dua orang tadi itu langsung mencari jurnal, cari jurnal, kemudian dicantumkan sebagai scientific background. Cari gampang sekali 7 sampai 10 enggak sulit ya. Ini judul apa? Evaluasi ya. Evaluasi metode pembelajaran kalam melalui internet. Coba bawahnya coba. Nah, evaluasi ya. Nah, eh, ini di semester berapa ini? Dari semester 1 Ustadz. Semester 1 Dari dulu. semester 1. Iya. Kok dari semester 1? Semester 1 sudah ada kalam. Sudah ada kalam semester 1. Lupa Ustadz. Maksudnya Semester maksudnya awal. kalam ini enggak, maksudnya apa kalam ini kalam dalam arti muhadasa atau kalam dalam arti mata kuliah kalam? Mata kuliah kalam Ustadz. Mata kuliah kalam kan? Di semester 1 sudah ada ya? Kalau nggak salah udah Ustadz. Oh, sudah ada ya. Baik. Enggak apa-apa kalau sudah ada eh, eh, peneliti kan ingin melihat ya pembelajaran kalam yang diajarkan di kelas tetapi menggunakan media internet, Zoom seperti itu ya. Ingin Ya. melihat mengevaluasi apakah metode pengajaran istilahnya, metode pengajaran kalam Afrol internet ini apakah perlu dievaluasi? Ya, perlu dievaluasi. Dievaluasi kalau dievaluasi misalnya nanti dalam hal apa? Ternyata melihat proses pembelajaran kalam selama ini Afrol internet terkait khusus kalam itu menunjukkan ya ada eh, banyak faktor yang perlu diperbaiki. Nah, sebelum ini siapa yang nulis ini? Saya Ustadz Syifa Nadia. Syifa Nadia. Syifa, sebelum nanti sampai kepada kesimpulan banyak sebab yang apa namanya sebab yang membutuhkan perbaikan dalam pembelajaran kalam. Nanti harus mengungkapkan apa? Bahwa kalam di kalangan siswa itu masih rendah, misalnya, kemahiran kalamnya gitu. Nah, berdasarkan apa? Berarti berdasarkan nilai sebelumnya begitu. Karena kalau tidak berdasarkan itu, kita tidak bisa melakukan perbaikan. Nyatanya bagus kok ini hasilnya begitu ya. Nah, nyatanya bagus nilainya atau praktek bicara siswa juga bagus itu. Nah, maka itu di apa namanya diungkapkan terlebih dahulu sebelum kholasat nanti sebagai bakhita ya. Kholasat atau khalisul bakhita ila anna hunaka iddat asbab tahtaju ila tahsin fi ta'allumil kalam khosatan asna at-ta'allum abral internet ya mengevaluasi suatu metode pembelajaran itu kan
dilihat dari pokoknya, masalah pokoknya. Masalah pokoknya apa? Terkait dengan kalam tersebut bahwa siswa atau mahasiswa nilai nilai kalamnya rendah. Eh, Kemudian di dalam aplikasinya mahasiswa sulit atau masih kesulitan di dalam mengembangkan kalamnya misalnya gitu, kemahiran kalamnya antar mahasiswa. Nah, itu sebab-sebab itu dimunculkan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan itu maka eh, dugaan dugaan peneliti menyebutkan banyak sebab, banyak hal yang membutuhkan perbaikan di dalam pembelajaran kalam khususnya obrolan internet gitu. Ya, nanti ditambah gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah ada Ustadz, cuman posisinya kebalik aja, yang kesimpulannya ditaruh di Ah, awal. ya Iya, betul. Itu nanti yang tukholisu atau kholasotil baghisya itu di agak diakhirkan iya. karena hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi sudah ada di bawah. Maka logikanya tidak mungkin kita tiba-tiba memberikan penilaian tapi tanpa ada latar belakang yang membuat kita harus melakukan perbaikan. Biasanya perbaikan itu muncul belakangan. Muncul belakangan. Baik Ustadz, syukron. Mahdudiyah itu masahatul ijtima. Nah, itu keterbatasan kumpulnya mahasiswa dengan dosen sehingga apa namanya tulab la yutskinunal tahaddus bil lugha arabiyyah mubasyaratan. Ya nanti tinggal diolah bahwa sebab-sebab tadi itu didahulukan ya. Baik Ustadz. Bagus. Berarti nanti tinggal bab apa paragraf 2, 3, 4 seterusnya dari jurnal yang terkait dengan itu ya, terkait dengan itu. Dikutip apa adanya dulu nggak apa-apa. Itu nanti mengolahnya gampang. Yang penting eh, teks yang kita kutip dari jurnal-jurnal itu sudah dipaparkan, sudah di display. Ya. Itu nanti tinggal mengolah sedikit antara paragraf satu, paragraf kedua, ketiga supaya sambungannya itu halus itu, halus, tidak kasar sambungannya itu. Nah, itu tugas kita, hanya menyambungkan antara paragraf kedua dari jurnal ini, paragraf ketiga dari jurnal ini, keempat dari jurnal yang lain, tinggal menyambungkan, memberikan redaksi yang bisa memperhalus sambungannya tadi, tidak kasar itu. Baik, ya sudah bagus ya, tinggal diputar tadi itu. Syukron Ustadz. Pelan. Ya, analisis kesalahan ya. Perubahan domir bagi atau di kalangan mahasiswa prodi Kismu Ta'lim Al-Lughah Arabiyah, analisis kesalahan. Baik, Pak. Terus yang latar apa namanya latar belakang utama.
Nah, ini sudah oke ya, tapi kalau saya lebih tepat jika langsung masalahnya itu adalah pada mahasiswa gitu ya, pada mahasiswa. Mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab di dalam menjalani perkuliahan bahasa Arab langsung saja prodi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab kalau boleh dijelaskan semesternya gitu. Boleh semesternya di atau kalau nanti penelitiannya objeknya adalah eh, apa diacak beberapa semester juga apa-apa. Tapi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab Universitas Jakarta mengalami kesulitan di dalam penggunaan domir karena domir itu kan memiliki domir itu marja ya, memiliki marja, memiliki eh, acuan sebelumnya. Penggunaan domir ini domir apa ini? Semua domir ya, dibatasi nggak domir apa gitu? Siapa ini yang meneliti ini? Iya, Ustadz Madomir. Ya, langsung saja kalau menurut saya gitu. Nah, tidak terlalu, jangan terlalu jauh. Bahasa Arab dengan kekayaan tata bahasa seringkali menimbulkan beberapa kesulitan bagi para pembelajarnya. Mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab di dalam menggunakan domir banyak mengalami kesulitan. Banyak mengalami kesulitan. Nah, eh, ciri khas domir tadi sudah disebutkan belum? Penggunaan yang tidak tepat menimbulkan. Nah, maksudnya penggunaan domir itu apa? Eh, Bahasa Arab dengan apa? Perubahan Penggunaan. domirnya Ustadz yang kurang tepat gitu. Hmm, apa itu penggunaan domir? Penggunaan domir kan kaitannya dengan apa? Eh, terkait dengan marja domirnya kan ya. Misalnya perempuan tadi seorang Iya Ustadz. peneliti perempuan tapi dia menulisnya al-bahith misalnya itu. Nah, ini sudah bagus tinggal lebih fokus ke mahasiswanya, fokus ke mahasiswa domir dan mengevaluasi tingkat kemampuan mereka dalam menguasai perubahan domir. Nah, tadi misalnya penggunaan domir dan perubahan domir, domir dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, domir zuhir ke domir apa? Domir mutasil, domir mufasil, domir, nah, dengan variasinya gitu ya. Nah, nanti berarti di dalam penelitiannya nanti menggunakan angket ya, kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh mahasiswa kan ya. Betul Ustadz. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti itu. Ini minta tolong nanti di apa namanya diperjelas lebih fokus kepada mahasiswanya itu ya. Tadi bahasa Arab dengan kekayaan tata bahasanya seringkali menimbulkan beberapa kesulitan bagi pembelajar. Nah, ini mahasiswa yang tidak apa kalau orang Arab sendiri barangkali mudah gitu nah. Bagi pembelajar asing gitu aja bagi pembelajar asing. Nah, mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab prodi kita itu ya mengalami kesulitan dalam hal penggunaan domir khususnya pada perubahan domir. Perubahan domir. Jika jika bisa ditambah misalnya hal itu diantaranya disebabkan tapi itu nanti mengevaluasi guru atau dosen ya soal-soal misalnya gitu soal-soal. Nah kalau di mahasiswanya disebutkan di semester awal ya semester awal itu bisa disebutkan di antara kesulitannya karena latar belakang mahasiswa banyak dari sekolah
umum gitu. Nah, banyak kesulitan dari sekolah umum gitu. Tapi kalau sudah masuk semester 3, semester 5 tidak bisa menyebutkan itu. Atau soal-soal atau materi-materi dari materi-materi pembelajaran bahasa Arab jarang atau sedikit memberikan contoh-contoh sedikit ya, bukan bukan tidak ada ya perubahan domir itu kan. Nah, kemudian marja domirnya eh, antara domir yang satu dengan yang lain itu sama misalnya itu. Itu kan menjadikan kita sebagai atau mahasiswa sebagai pembelajar itu mengalami kesulitan. Udah bagus ya. Nah, tinggal tadi merubah, memfokuskan kepada mahasiswa. Membuat paragraf seperti ini kan tidak gampang. Merumuskan dengan bahasa sendiri, merekam, meneliti apa, masalah utamanya apa. Nah, itu yang ekstra. Ekstra. Untuk paragraf kedua, ketika gampang kita mengutip itu. Yang sulit itu biasanya di sini, di paragraf pertama ini. Baik, lanjutkan. Pengembangan pembelajaran bahasa Arab menggunakan fitur-fitur media Instagram bagi siswa. Pengembangan pembelajaran ya. Pengembangan pembelajaran bahasa Arab menggunakan fitur-fitur media Instagram bagi siswa. Kelas 11. Berarti penelitian pengembangan ini ya. Bentar. Berarti yang dikembangkan adalah proses pembelajarannya begitu ya. Ini siapa Iya, yang Ustaz. nulis? Saya Ustaz Riza. Ariza. Kalau pengembangan pembelajaran berarti yang dikembangkan adalah proses pembelajarannya. Iya, Nah, betul Ustaz. berarti proses pembelajaran di kelas 11 SMA 72. Berarti nanti gurunya itu harus menguasai fitur-fitur media di Instagram gitu ya. Sebelum sebelum dia mengembangkannya ke siswanya kan gitu. Iya, betul Ustaz. Cuman niatnya pas PKM mau coba pengembangan eksperimen. Ya, ini kan bukan eksperimen ini kan. Mau eksperimen ya? Iya, mau eksperimen niatnya Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Artinya kalau nanti sebagai peneliti di dalam PKM ya, berarti Anti sebagai peneliti sudah harus menguasai ya fitur-fitur media Instagram kan itu. Kalau di Instagram itu lebih tepatnya atau fokusnya kepada kalam misalnya gitu tuh, di kalam eh, atau kitabah atau kiroah. Kalau kita apa memungkinkan nggak kalau fitur-fitur media Instagram itu kitabah? Ada Memungkinkan nggak? Ustaz. Memungkinkan ya. Ya kalau memungkinkan nggak masalah semua kemahiran dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau untuk kalam ada nggak? Kalam bisa membuat video gitu bisa kan ya Ustaz ya? Iya. Nah, video merekam merekam yang pertama eh, bahasanya bagus ya, kalamnya bagus. Ya bagus ya. Ada coba latar belakangnya gimana? Coba nanti di dalam membuat ya nah, ini terlalu banyak ya, terlalu banyak. Eriza mengungkapkan tentang media khususnya
Instagram. Sebenarnya disingkat saja. Perkembangan internet dan teknologi digital atau media pembelajaran saja. Media pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan minat. Nah, di awal dari situ. Media pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan atau meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran langsung bahasa Arab. Lalu masuk ke platform ini atau fitur-fitur dalam Instagram. Media pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan minat peserta didik dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Arab. Di antara media yang dikembangkan adalah Instagram, di mana Instagram memiliki fitur-fitur, memiliki banyak fitur yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran tadi itu. Nah, lalu masuk siswa. Jadi masalah utamanya apa? Gitu. Masalahnya utamanya apa? Siswa minatnya rendah, minat, semangat siswa dalam mempelajari atau dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat rendah atau rendah gitu. Nah, kenapa rendah? Gitu. Nah, karena rendah maka harus ada media yang digunakan untuk meningkatkan semangatnya tadi, motivasi tadi itu. Itu terlalu banyak. Satu paragraf saja ya, satu paragraf ya. Tadi aja langsung saja bahwa media pembelajaran, media pembelajaran, media pembelajaran, media pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, itu bisa nggak nanti dipersingkat, tapi fokus utamanya adalah karena kita mengembangkan media, berarti masalah utamanya adalah minat, minatnya di dalam mengikuti pembelajaran rendah, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Maka langsung saja media pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Arab, diharapkan mampu mengembangkan minat peserta didik. Salah satu media yang dapat dikembangkan adalah Instagram, di mana Instagram memiliki banyak platform, banyak fitur-fitur yang dapat digunakan, dimanfaatkan dalam pembelajaran ini. Hal itu terkait dengan banyaknya atau banyaknya siswa yang rendah minat dan minat di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu sudah jadi masalah gitu. Jadi masalah utamanya. Nah, jika disebutkan langsung ke siswa kelas berapa lebih bagus gitu. Lebih bagus. Memang kalau untuk penelitian-penelitian besar itu tidak perlu disebutkan tempatnya, sifatnya nasional gitu ya. Tapi kalau deskripsi diwujudkan saja. Ini belum pas banget sudah, tapi nanti untuk lebih fokus kepada kesulitan mahasiswa, kelemahan mahasiswa di dalam minat mengikuti pelajaran itu perlu disinggung ya, perlu disinggung. Atau kalau mau dibalik, kalau mau dibalik, nanti kan siapa Eriza sebagai peneliti dan juga sebagai guru sudah memetakan berdasarkan, nah, boleh berdasarkan pengamatan awal atau berdasarkan nilai bahasa Arab siswa pada semester sebelumnya di mana di mana para siswa belum memenuhi standar KKM-nya. Nah, baru hal itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya minatnya kurang. Nah, itu baru masuk media. Boleh situ atau dibalik seperti ini nggak apa-apa, tapi fokusnya ke siswa di mana mereka tidak memiliki minat yang baik di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab, kemudian tidak ada semangatnya dan seterusnya karena metode yang digunakan guru eh, tidak variatif gitu, tidak mengikuti perkembangan zaman, hanya menyampaikan secara langsung, tidak menggunakan media, itu beberapa faktor.
Baik, terima kasih ya sudah bagus ya. Tinggal nambah tadi itu lebih jelas apa masalah utamanya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Ada ya. Satu lagi sebelum kita akhiri, tapi secara umum catatan-catatan saya tadi itu mungkin ya sama dengan yang lain ya. Nah, yang lain kalau hari ini tidak saya singgung secara keseluruhan, masukan saya tadi lebih fokus kepada masalah utamanya, kita sebut dengan general background. Nah, selanjutnya untuk paragraf kedua sampai paragraf selanjutnya, apakah sampai 10 atau 12 paragraf, maka ambil kutip, kutip dari jurnal-jurnal yang terkait, jurnal-jurnal yang terkait dengan apa? Terkait dengan tema. Dan jangan lupa dicantumkan sumbernya. Dicantumkan sumbernya supaya kita tidak disebut sebagai sarikoh atau asarik, plagiat gitu. Baik, saya kira cukup ya. Nanti minta tolong teman-teman PJ-nya mengingatkan teman-temannya, ini banyak yang tidak aktif videonya, apakah dianggap hadir atau tidak, nanti difoto saja sebagai bukti bahwa Anda tidak hadir karena tidak ada fotonya, tidak ada kamera yang aktif gitu. Baik, jika cukup kita tutup, kita akhiri perkuliahan pada siang pagi menjelang siang ini. Dan tadi saya mohon maaf tadi tidak ada informasi sebelumnya, saya kira tidak masuk tadi itu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nabinya mohon maaf. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan apa? Dengan materi yang sudah disiapkan ya. Saya baru dapat 2, saya baru 3, saya sudah dapat 5, alhamdulillah. Tapi jangan tidak sama sekali. Cari jurnal-jurnal yang terkait dengan tema yang akan kita bahas. Pakai bahasa apa dulu? Bahasa Arab boleh, langsung bahasa Indonesia nggak apa-apa, tetapi usahakan pakai bahasa Arab karena sekarang sudah banyak cara mencarinya pakai al-kalimah ad-dallah. Al-kalimah ad-dallah. Apa itu? Kata kunci. Kata kunci. Nanti muncul. Kalau kita mencarinya dengan kata kunci bil kalimat al-arabiyah, nanti munculnya kalimat al-arabiyah. Dikutip, nanti diperhalus sambil jalan. Yang penting sudah didisplay beberapa jurnal yang kita kutip. Nah, displaynya apa? Redaksi atau teks yang terkait dengan apa yang mahasiswa bahas, supaya nanti ketika kita menghaluskan sudah ada bahannya. Kalau kita belum dapat bahannya, mau menghaluskan dari mana itu. Syukur-syukur bisa langsung 7 misalnya, 7 jurnal. Karena tidak sulit. 1 minggu kan bisa sampai 20 jurnal juga bisa ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Maaf, undur diri ya. Mohon izin ya.